نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وقاموا بنصرته وجاهدوا معه في الله حق جهاده رضي الله عنهم وأرضاهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah Allah lapangkan dadanya, Allah hilangkan beban dosa darinya, dan Allah tinggikan sebutan namanya untuknya, serta menjadikan kehinaan dan kerendahan kepada siapa saja yang menyelisihinya. Semoga salawat Allah serta salam penghormatannya yang tercurah kepadanya dan kepada para sahabatnya yang beriman kepadanya, menolongnya serta berjihad bersamanya dengan sebenar-benarnya jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan membuat mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, masih pada tafsir surat Al-Buruj bagian yang kedua. Inna batasha rabbika lasyadid, ya. Terakhir kita bahas sampai dzalikal fawzul kabir. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Di dalam Al-Quran ada 3 fawz. Al-fawzul azim, al-fawzul mubin, al-fawzul kabir. Masing-masing memiliki maknanya tersendiri. Dan di dalam surat Al-Buruj ini Allah berfirman, dzalikal fawzul kabir. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Di dalam ayat yang lain ada dzalikal fawzul wa dzalikal fawzul mubin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin azim man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Ada juga al-fawzul azim, seperti dalam firman Allah, fadlan min rabbik dzalika huwal fawzul azim. Apa yang dimaksud dengan al-fawzul azim, al-fawzul mubin dan al-fawzul kabir? Ini menjadi tema yang menarik untuk kita bahas, dan mungkin jamaah bisa mentadaburi dari ayat-ayat yang ditutup dengan kata-kata ini, al-fawzul mubin, al-fawzul azim, dan juga al-fawzul
kabir. Kalau kita mentadabburi Al-Qur'an di sini ya, terkait dengan tafsir surat Al-Buruj ini, tadabbur Al-Qur'an itu merupakan ilmu yang kemudian harus diiringi dengan amal. Dan Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Karena ada banyak sekali faedah-faedah yang banyak, yang sangat besar yang terkandung di dalam Al-Qur'an bagi setiap muslim. Orang yang mentadabburi Al-Qur'an akan mendapatkan atau akan mendapati keajaiban-keajaiban pada ilmu-ilmu Al-Qur'an, pada gaya bahasa Al-Qur'an. Dan di antara faedah tersebut adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, tentang surga dan neraka. Serta janji beserta ancamannya ya, janji dan ancamannya. Kalau kita lihat gaya bahasa Al-Quran di surat Al-Buruj ini, kita akan dapati penyebutan ayat-ayat tentang surga kecuali disebutkan pula tentang neraka. Sebelumnya atau sesudahnya itu disebutkan ayat-ayat tentang neraka. Di pekan sebelumnya ya, walahum adzabul hariq, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, disebutkan tentang neraka ya, adzab jahannam, siksa api neraka ya, dan api yang menyala-nyala, yang dinyalakan. Kemudian disebutkan setelahnya tentang surga, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dzalikal fawzul kabir. Nah, setelahnya lagi disebutkan sekarang inna batsya rabbika lasyadid. Ya. Susunan ayat semacam ini memberikan faedah kepada kita ya, kepada setiap muslim agar bisa menempatkan dirinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala antara apa, Mbak Den? Rasa ya, targhib wa tarhib, antara ar-raja wal khauf. Menempatkan diri kita di antara rasa takut dan harap. Takut akan neraka dan berharap akan surga. Janganlah seorang muslim itu menjadi orang yang takut saja atau menjadi orang yang berharap saja. Hendaknya seorang muslim itu berada di antara rasa takut dan harap. Rasa takut itu akan dapat membawanya kepada amal salih dan ketakwaan. Sedangkan rasa harap itu akan membuat dirinya husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap ketentuan ya, ketetapannya. Dan inilah jalannya orang-orang yang beriman, bahkan merupakan jalannya para rasul. Nah, terkait dengan hal ini ya, terkait dengan al-khauf war raja, ini Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 57 ya. Silakan bisa direnungkan ya, ditadabburi surat Al-Isra ayat 57, di mana Allah berfirman ulaika alladziina yad'uuna rabbahum ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan wasilah kepada Tuhan
Dan masing-masing berharap siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah. Mereka juga mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu itu adalah sesuatu yang patut untuk ditakuti, yang harus ditakuti. Begitu pula terkait dengan hal ini, kita juga patut merenungi firman Allah di dalam Surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Raghaban wa rahaba. Ini ada kata raghaban wa rahaba. Targhib dan tarhib. Wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan menyeru berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan rasa cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Inilah jalan ya, atau tariqatur rusul wa atba'ihim. Ini yang menjadi jalan atau metode para rasul dan para pengikutnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, maka ia akan menjadi orang yang pesimis, orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya, padahal rahmat Allah itu sangatlah luas. Orang yang beribadah kepada Allah juga hanya yang berbekal rasa harap saja, maka dia seperti halnya orang murjiah ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala harus diibadahi dengan rasa harap dan rasa takut ya, seimbang. Takut dari neraka dan berharap surga. Kalau dia berharap, maka dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah, bahkan akan menjadi orang yang senantiasa menggantungkan nasibnya, urusannya, semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah perasaan ini yang kita hadirkan. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang membuat rasa takut. Kalau sebelumnya membuat kita semakin berharap ya akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nah sekarang kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah ya. Thumma qala ta'ala inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya batsha rabbika, batsh ini adalah akhdahu bil iqab, hukuman atau azab Rabbmu itu lasyadid, benar-benar sangatlah pedih. Asyadid al-qawi ya, yang kuat ya, yang keras gitu ya. Sesungguhnya azab Rabbmu itu benar-benar keras, pedih. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah itu sangatlah pedih azabnya, siksanya. Iqab itu kalau kita sering artikan apa iqab? Hukuman, ya, hukumannya. Azabnya, azab ya. Azabnya sangatlah pedih
dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Azab Allah sangatlah pedih, dan ini mencakup azab dunia, azab di akhirat, di alam barzakh, dan azab di akhirat. Di dunia kita bisa menyaksikan orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kejadian yang menimpa orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang yang merasa dirinya hebat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dalam keadaan yang sungguh menyakitkan, dalam keadaan tersiksa. Dan betapa banyak negeri-negeri yang dihancurkan, hancur lebur karena kesombongan penduduknya. Itu sudah cukup membuat kita takut, ya, membuat kita merasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu baru azab di dunia yang bisa kita saksikan, ya, apalagi sekarang, ya, zaman informasi begitu cepat, ya, untuk kita dapatkan, ya. Kita bisa mendapati, ya, kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang sombong, ya. Seperti baru-baru ini di suatu negara, ya, kebakaran hebat besar, ya. Kita bisa lihat begitu pedihnya itu siksa Allah kalau ditimpakan kepada orang-orang yang sombong itu. Inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Rabbmu itu benar-benar pedih, ya, benar-benar keras. Syadidun azim. Dan azab siksa Allah yang sangat pedih itu hanya bagi orang yang memang pantas mendapatkannya. Adapun orang yang dirahmati oleh Allah dan rahmat Allah itu luas, maka dia tidak akan mendapatkan azab tersebut. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan dari banyak dosa yang dilakukan. Betapa banyak aib yang Allah tutupi. Betapa banyak kesalahan-kesalahan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kenikmatan dan membuka pintu hidayah bagi mereka. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang memulai, yubdi'u, yang memulai, dan dia pula lah yang mengulangi. Yubdi'u wa yu'id artinya yang memulai dan yang mengulangi. Yakni annal amra ilaihi ibtida'an wa i'adatan. Di sini ada dua tafsiran sebenarnya di kalangan para ulama, apa yang dimaksud dengan ayat ini. Pertama, dikatakan bahwa dialah Allah yang memulai dan yang mengulangi, artinya memulai penciptaan dan dia yang mengulangi penciptaan tersebut. Jadi dialah Allah yang memulai penciptaan dan dia pula lah yang mengulangi penciptaannya, mengulangi penciptaan tersebut dengan membangkitkan manusia nanti pada hari kiamat. Ini menurut pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua dikatakan bahwa innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya dialah Allah yang memulai dan yang mengulangi. Maksudnya dialah Allah yang memulai penyiksaan terhadap orang-orang zalim di dunia, dan dialah Allah Subhanahu wa taala akan mengulangi penyiksaannya kepada orang-orang zalim di akhirat kelak dengan siksaan yang lebih dahsyat. Ini makna kedua dari ayat ini. Wallahu taala alam. Ala kulli hal, ya tentu ya, Allah Subhanahu wa taala dialah yang memulai segala sesuatunya, setiap perkaranya, dan dia pula lah yang mengulangi. Dialah yang memulai segala sesuatu, dan kepadanya sesuatu itu akan kembali kepadanya. Jadi segala sesuatu itu datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Penciptaan, syariat, setiap perkara, segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu huwa yubdi'u. Namun Allah tidak menyebutkan apa, gitu kan, sehingga dapat menimbulkan penafsiran. Ya, artinya di situ Allah tidak menyebutkan secara sharih Allah memulai apa, sehingga di sini terbuka ruang penafsiran, sebagaimana yang kita sampaikan tadi di awal. Ya. Atau dapat dimaknai fa ma'nahu yubdi'u kulla syai'. Maknanya Allah memulai segala sesuatu, wa yu'idu kulla syai', dan mengulangi atau mengembalikan segala sesuatu. Fa kullul amri biyadihi azza wa jal, setiap perkara itu ada di tangannya Allah azza wa jal. Fa'rif ayyuhal 'abd min aina anta. Nah, di sini renungannya ya jamaah sekalian dirahmati Allah, ketahuilah wahai para hamba, ya, kita semua, min aina anta, dari mana kita berasal. Kita ada dari wa annaka btudi'ta min adam, ya. Allah ciptakan kita dari yang sebelumnya tidak ada. Dan yang paling penting, ketahuilah bahwa akhir kesudahan kita, tujuan kita, ya, yang menjadi tujuanmu itu adalah kepada Allah azza wa jalla. Ya. Bagaimanapun kita sekarang saat ini, maka jangan sampai kita lengah, ya, sehingga kita lupa tujuan kita kemana, kita akan kembali kepada siapa. Ketahuilah, wa'arif muntahaka wa ghayataka wa anna ghayataka ilallah. Akhir kesudahanmu, ya, atau tempat kembalimu, ya, atau tujuan akhirmu itu akan kembali kepada Allah azza wa jalla. Wa huwal ghafurul wadud. Ayat yang ke-14. Dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Al-Ghafur yang maha pengampun, Al-Wadud yang apa? Maha pengasih, ya, penyayang. Al-Ghafur yakni dzal maghfirah, ya. Dan ini diantara sifat-sifat Allah, Al-Ghafur. Di antara sifat Allah mada? Apa itu? Sifat ghufran, ya. Al-maghfirah, satru dzambi wal 'afu anhu. Maghfirah itu, yang dimaksud maghfirah itu adalah menutupi aib atau dosa dan mengampuninya, memaafkannya. Jadi mengampuni dosa itu bukan hanya sekedar
ditutupi saja dosanya sehingga tidak dilihat oleh orang. Tidak hanya ditutupi sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Namun Allah tidak membalas, Allah mengampuninya, Allah memaafkannya. Itulah yang dimaksud dengan Al-Ghafur atau Al-Maghfirah. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, Innallaha yakhlu bi'abdihi al-mu'min yawmal qiyamah wa yuqarriruhu bidhunubihi hatta yuqirra biha wa ya'tarif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajak seorang hamba mukmin diajak berbicara pada hari kiamat dan menampakkan atau memperlihatkan dosa-dosanya sehingga hamba tersebut mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Sungguh aku telah menutupinya atas dirimu di dunia, dan pada hari ini aku ampuni itu semua. Inilah sifat pengampunan, sifat mengampuni yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dan Al-Ghafur itu adalah salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari kata tadi apa? Al-Maghfirah. Ya, yang di dalam bahasa Arab maknanya adalah menutupi dan melindungi. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni setiap kesalahan kita, baik dalam keadaan sendiri maupun di tengah keramaian. Yang telah lalu dan yang akan datang. Allahumma ighfir lana dzunubana kullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami seluruhnya, diqqahu wa jillah, alaniyatahu wa sirrah. Selain nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di sini Al-Ghafur, ada nama lainnya Al-Wadud. Apa yang dimaksud dengan Al-Wadud? Al-Wadud ma'khudhatun min al-wud. Al-Wadud diambil dari kata wud. Wal wuddu huwa khalisul mahabbah. Ya. Al-wud itu adalah kecintaan yang murni. Fahuwa jalla wa ala wadud. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, ya. Wadud, yang mencintai dengan sepenuh hati. Allah menyayangi, gitu ya. Allah adalah zat yang menyayangi hambanya, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kalau kita melihat ada seorang ibu yang menyayangi anaknya, itu sudah sepantasnya, ya, seorang ibu menyayangi anaknya. Kasih sayangnya begitu mendalam. Dan itu salah satu bentuk
rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Satu di antara 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala jauh ya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hambanya, terutama kepada hambanya yang mau bertaubat dari segala macam dosanya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua namanya yang sangat indah, Al-Ghafur Al-Wadud, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang lagi Maha menyayangi. Ya. Dan di sini memiliki dua makna, wadudun annahu mahbub, yang dicintai, wa annahu hab, yang mencintai. Fahuwa yashmalul wajhaini jami'an. Dan di sini ya, tercakup dua ya macam makna. Ya. Wadud di sini yang diartikan apa? Pengasih, ya, penyayang, penyantun gitu ya. Ya. Yang mencintai, yang dicintai dan yang mencintai. Kalau kita lihat kata Al-Ghafur digandeng dengan Al-Wadud, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sa'di, ada rahasia di balik itu. Apa rahasianya? Kata Al-Ghafur dan Al-Wadud yang digandengkan, yang Maha Pengampun dan yang Maha mencintai. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwasanya ayat ini dijadikan sebagai bantahan atas orang-orang yang menganggap kalau seorang hamba itu bermaksiat kemudian taubat, maka dia tidak akan dicintai oleh Allah. Tetapi barang siapa yang berdosa kemudian bertaubat kepada Allah, maka taubatnya akan diterima. Lalu Allah akan kembali mencintainya. Inilah alasan kenapa ya, atau rahasia digandengnya antara Al-Ghafur dan Al-Wadud. Ya, ayat ini sekaligus menjadi bantahan bagi anggapan kalau orang itu berbuat dosa kemudian dia bertaubat lalu Allah tidak mencintainya. Tidak. Tetapi yang benar, siapa saja yang berdosa lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka selain taubatnya akan diterima oleh Allah karena Allah Maha Pengampun, dia juga akan mencintainya. Makanya di sini digandeng antara Al-Ghafur dan Al-Wadud. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu farahan bitaubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa'aysa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha قد أيس من راحلته فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Yang artinya kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu begitu bergembira, sangatlah senang dengan taubatnya hamba ketika ia bertaubat kepadanya, melebihi senangnya
melebihi gembiranya seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang lapang, tanah yang luas, ya, atau padang pasir. Kemudian hewan yang ditungganginya kabur meninggalkannya. Padahal di atas hewan tunggangannya itu ada makanan dan minumnya, ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga orang tadi merasa putus asa. Orang tersebut merasa putus asa. Kemudian karena sudah putus asa, ya, dia mendatangi sebuah pohon dan tertidur berbaring di bawah naungan pohon tersebut dalam keadaan hati yang putus asa. Tiba-tiba ketika dia dalam keadaan tertidur itu, tiba-tiba kendaraannya atau tunggangannya tadi tampak berdiri di sampingnya. Lalu segera ia mengambil tali kekangnya, tali ikatnya, mengambil ikatannya, karena saking senangnya, saking gembiranya, maka dia mengucapkan apa? Ya Allah, Kau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking apa? Gembiranya. Ya, kata Rasulullah, akhta'a min syiddatil farah. Ia telah salah mengucapkan karena saking gembiranya. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2747. Jadi orang itu saking gembiranya karena ia menyangka bahwa dirinya pasti akan mati, ya, di tempat yang, ya, dia tidak akan selamat. Sampai-sampai saking gembiranya dia mengucapkan ucapan yang salah. Ya, harusnya kan, ya Allah, Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu, gitu kan. Tapi saking gembiranya, ya tadi yang keperucut itu, ya istilahnya apa? Sabqul lisan, ya. Saking senangnya kan orang, karena saking senangnya begitu, saking gembiranya, kadang antara yang di otak dengan yang di lisan bisa beda gitu, ya. Iya. Ya, saking gembiranya, ya, orang tersebut mengucapkan ucapan yang salah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada gembiranya orang tadi. Lallahu asyaddu farahan, kata Nabi. Sungguh Allah jauh lebih senang, lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba pada saat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita melakukan dosa, dan kita semua adalah pendosa, hanya saja Allah tutupi dosa kita. Dan ketika kita melakukan dosa, kita tidak menyadari kalau dosa yang kita lakukan itu Allah tutupi. Kalau kita ingin agar dosa yang kita lakukan tidak hanya ditutupi oleh Allah, maka hendaknya kita segera bertaubat kepadanya. Bahkan jika kita kembali melakukan dosa yang pernah kita lakukan, hendaknya kita jangan sekali-kali suudzon, jangan sekali-kali kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ragu, kita suudzon kepada Allah, maka artinya kita telah digoda oleh syaitan. Syaitan ingin agar kita itu meninggalnya dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taubati setiap dosa yang kita lakukan, besar kecilnya. Karena sebenarnya masalahnya bukan besar kecilnya dosa yang kita lakukan, tapi kepada siapa kita melakukan dosa. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat yang ke-15. Dzul Arsyil Majid.
huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan keagungannya dan kesempurnaan kekuasaannya. Dzul arsy ay sahibil arsy, yang memiliki arsy. Al-Majid, ya, di sini ada dua bacaan, Al-Majidu dan Al-Majidi. Ya, kata Al-Majid dapat dibaca dengan merafa', ya, mendhammahkan dalnya Al-Majidu, atau dengan mengkasrahkan dalnya Al-Majidi. Kalau di mushaf yang kita gunakan itu dengan rafa', ya, Al-Majidu. Berarti kalau kita baca dengan Al-Majidu, maka kata Al-Majid kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki arsy. Ya. Kalau dibaca Al-Majidi dengan kasrah, dan ini dua-duanya bacaan yang mutawatir, maka kata Al-Majid yang artinya mulia itu menjadi sifat bagi arsy, ya. Al-arsyil majidi, arsy yang mulia. Walaupun ini sekali lagi menimbulkan makna yang berbeda, kita harus menerimanya karena dua-duanya adalah bacaan yang sahih, ya, bacaan yang mutawatir, ya, qiraah sab'iyah, ya. Jadi kalau dibaca Al-Majidu benar, Al-Majidi juga benar, ya, karena ada riwayatnya sahih, ya. Dan di antara rukun bacaan yang benar itu apa? Riwayatnya yang sampai kepada kita sahih, ya. Dzul arsy, yang memiliki arsy, yang itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mempunyai arsy. Wal arsyu, baik, arsy itu apa? Huwa alladhi istawa alaihi Allah azza wa jalla, wa huwa a'zamul makhluqati wa akbaruha wa awsa'uha. Arsy itu adalah merupakan singgasana, ya. Jadi sesuatu yang Allah beristiwa, ya, bersemayam di atasnya, ya. Dan ini termasuk di antara aqidah Ahlussunnati wal Jamaah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya arsy. Dan kita tidak perlu mempertanyakan ini karena termasuk ghaibiyat. Seperti apa, ya, bagaimana? Yang jelas arsy itu bukanlah bermakna kekuasaan, ya. Patut diketahui bahwa arsy ini maknanya bukanlah kekuasaan Allah, tetapi arsy itu adalah singgasana yang hakiki. Dan ini telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arsy itu adalah a'zamul makhluqat, makhluk yang paling besar, paling agung, paling luas. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Haqqah ayat 17, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan arsy itu dipikul oleh 8 malaikat pada hari kiamat kelak. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy, ya. Arsy Rabbmu di atas kepala-kepala mereka, di atas mereka.
Jadi arsy ini adalah makhluk Allah yang besar, yang agung, yang paling besar. Wa awsa'ah, dan yang paling luas. Seperti yang Allah gambarkan dalam ayat kursi, gimana? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi Allah juga memiliki kursi, ya, di mana luasnya itu meliputi langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Namun Allah sekali lagi tidak butuh dengan arsy tersebut. Dan ini sekali lagi tidak lantas berkonsekuensi bahwa Allah itu lebih kecil daripada arsy, ya. Allah butuh dengan arsy, tidak. Sama sekali Allah tidak butuh dengan arsy. Yang ada yang bilang kalau Allah butuh arsy berarti kalau arsy-nya jatuh Allah ikut jatuh. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari pemikiran dan pemahaman yang sesat tersebut. Cukup kita lihat langit tanpa tiang saja ini tidak runtuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihat langit yang berada di atas bumi, yang bersamaan dengan itu saja langit tidak runtuh, ya. Langit jauh lebih luas daripada bumi, dan langit tidak butuh kepada yang di bawahnya, bumi. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang beristiwa di atas arsy, ya, yang lebih di atas arsy, maka tidak harus seperti kita manusia, ya, sehingga Allah butuh kepada arsy, tidak. Intinya di sini al-arsy adalah singgasana Allah yang sangat besar. Tidak ada yang mengetahui bagaimana hakikatnya, ya, kita imani bahwa arsy singgasana ini hakiki, nyata adanya, ya. Namun bagaimana hakikatnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita mengagungkannya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik kepada kita, berikan kesehatan, ya, keimanan kepada kita untuk istiqamah di jalannya, di dalam menjalankan agamanya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.